Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Suryanti, saya dari SMP Darel Salam Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 3.1 hasil kerja kelompok dalam hal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Ibu Ida Irayati, kemudian yang kedua Ibu Rilah Ramdaniati, kemudian yang ketiga Bapak Sumarno, dan yang keempat saya sendiri Wiwi Suryanti. Berikut ini hasil kerja kelompok dari kelompok kami, ruang kolaborasi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Kasusnya adalah dilema etika saat rekan kami sebagai wali kelas juga sebagai panitia studi tour perpisahan kelas 6 kemarin, di mana ada satu siswa yang tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut karena keadaan ekonomi keluarganya yang kurang mampu. Peraturan yang boleh ikut studi tour adalah siswa yang telah membayar lunas 2 hari sebelum jadwal pemberangkatan dan mendapat izin dari orang tua siswa. Berikutnya, pengambilan keputusan yang diambil. Akhirnya, wali kelas atau panitia tetap mengizinkan siswa tersebut ikut studi tour dengan tidak membayar. Paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam kasus pilihan? Paradigma yang terjadi pada kasus tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian, prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Yang pertama, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peduli atau care-based thinking. Selanjutnya, tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Yang pertama, tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan sudah tepat. Kemudian yang kedua, karena kita sudah menguji keputusan tersebut menggunakan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lanjutannya ada, yaitu apakah pengambilan keputusan yang telah dilakukan sudah tepat atau belum. Berikutnya kita akan melihat 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang pertama, setiap siswa yang mengikuti studi tour harus membayar. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa yang tidak mampu untuk mengikuti kegiatan studi tour dengan tidak membayar. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat yaitu murid, panitia, wali kelas, dan orang tua. Selanjutnya yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang pertama, data yang berkaitan dengan siswa yang tidak mampu. Kemudian yang kedua, informasi dari wali kelas. Yang ketiga, informasi dari orang tua. Dan yang keempat, wajib menjalankan peraturan yang disepakati. Yang keempat yaitu pengujian benar atau salah. Ini meliputi yang pertama, uji legal, tidak ada atau tidak ada pelanggaran hukum. Kemudian yang kedua, uji regulasi, tidak ada dilema. Kemudian yang ketiga, uji intuisi, timbul pemikiran merasa bersalah apabila siswa tersebut tidak ikut studi tour. Kemudian yang keempat, uji publikasi, tidak perlu dipublikasikan karena jika dipublikasikan akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi sekolah. Kemudian yang kelima, uji panutan atau idola. Ini ada, yaitu guru yang memberikan kesempatan siswa tidak mampu untuk studi tour. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Ini termasuk dalam rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang pertama, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peduli atau care-based thinking. Selanjutnya yang ketujuh, investigasi opsi trilema.
yaitu adanya bantuan dari orang tua siswa yang lain. Kemudian yang kedelapan, buat keputusan. Pada akhirnya, wali kelas atau panitia tetap mengizinkan siswa tersebut ikut study tour dengan tidak membayar. Kemudian, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Menurut kami, keputusan yang telah diambil sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian hal menarik dan tidak terduga dalam situasi ini adalah hal menariknya yaitu nilai kemanusiaan lebih diutamakan pada kasus tersebut karena memberikan kesempatan kepada siswa yang tidak mampu untuk mengikuti kegiatan study tour dengan tidak membayar. Kemudian hal tak terduganya akan terjadi kasus yang sama setiap tahunnya apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, selanjutnya berikut ini adalah daftar tugas checklist kolaborasi. Yang pertama, studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika, ada. Kemudian yang kedua, memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika, ada. Yang ketiga, memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika, ada. Kemudian yang keempat, memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan, ada. Yang kelima, memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan, ada. Kemudian yang keenam, hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Alhamdulillah sudah ada. Kemudian yang ketujuh, setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. Alhamdulillah sudah. Kemudian yang ke-8, hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Alhamdulillah sudah juga. Demikian tadi tugas dari hasil diskusi kerja kelompok kami, yaitu ruang kolaborasi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.